Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Lindayani dengan NPM 2311031127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 akuntansi keuangan lanjutan, yaitu transaksi persediaan antar perusahaan, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Niken Kusumawardani, SE MSc AKCA, dan Bapak Dr. Fitra Dharma, SE MSI. Materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan atau tinjauan umum dari transaksi persediaan antar perusahaan. Pada saat pihak berelasi melakukan transfer antar perusahaan berupa persediaan, maka dalam penyusunan laporan konsolidasi diperlukan adanya ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dan juga beban yang terkait dengan transfer antar perusahaan yang dicatat oleh masing-masing perusahaan. Adanya jurnal eliminasi ini memastikan bahwa biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada beban pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut ke non-afiliasi. Selanjutnya kita masuk kepada materi inti yang pertama, yaitu transfer pada biaya perolehan. Nah, terkadang barang persediaan itu dijual kepada perusahaan yang berelasi sebesar biaya perolehan atau biaya tercatat perusahaan penjual. Nah, pada saat penjualan antar perusahaan ini tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, maka tidak perlu dilakukan adanya penyesuaian atas jumlah persediaan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode untuk tujuan konsolidasi, karena nilai yang tercatat pada pembukuan afiliasi pembeli dan nilai yang tercatat pada pembukuan afiliasi yang menjual atau mentransfer itu sama. Nah, pada saat penjualan persediaan ke pihak non-afiliasi, barulah jumlah yang diakui sebagai BPP itu adalah jumlah yang sama dengan BPP bagi entitas konsolidasi. Karena transfernya ini pada biaya perolehan, maka BPP untuk persediaan dari afiliasi yang membeli itu akan sama dengan BPP untuk tujuan konsolidasi. Oleh karena itu, pada transfer pada biaya perolehan ini tidak perlu dilakukan yang namanya penyesuaian atau tidak perlu adanya jurnal eliminasi. Nah, pada saat penjualan atau transfer persediaan yang dilakukan oleh perusahaan berelasi dilakukan dengan harga yang berbeda dengan biaya perolehannya, maka akan memunculkan yang namanya keuntungan atau kerugian. Nah, pada saat hal tersebut terjadi, maka untuk melakukan konsolidasi, perusahaan perlu melakukan atau membuat ayat jurnal eliminasi pada akun-akun pada laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi, akun yang disesuaikan yaitu penjualan dan juga beban pokok penjualan. Nah, pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer itu harus dihilangkan. Kemudian untuk laporan posisi keuangan, akun yang disesuaikan yaitu persediaan. Keuntungan atau kerugian atas penjualan internal perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan akan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian, sehingga pada entitas konsolidasian ini persediaan akan tetap dicatat pada biaya perolehan dari persediaan tersebut dari pihak non-afiliasi.
Selanjutnya adalah pengaruh jenis sistem persediaan. Nah, dalam akuntansi, pencatatan sistem persediaan itu terdapat dua jenis, yaitu sistem perpetual dan juga sistem periodik. Nah, pencatatan dalam sistem perpetual dan juga periodik ini memiliki perbedaan, di mana dalam sistem perpetual pembelian barang dagang itu didebit langsung ke akun persediaan. Kemudian penjualan memerlukan debit ke BPP atau beban pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagangan yang dijual. Kemudian, jika menggunakan sistem periodik, maka pembelian barang didebit ke akun pembelian dan tidak ada ayat jurnal untuk beban pokok penjualan sampai akhir periode akuntansi. Nah, pencatatan yang berbeda ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap ayat jurnal eliminasi yang dibuat, sehingga jika perusahaan menggunakan sistem perpetual atau periodik, itu ayat jurnal eliminasi yang dibuat untuk konsolidasian akan berbeda. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus penjualan downstream atas persediaan. Asumsikan PT Induk menjual persediaan ke PT Anak pada 1 Maret 2001. PT Induk membeli persediaannya seharga 7 juta dan menjualnya seharga 10 juta pada 1 April 2001. Maka, ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk yaitu pada tanggal 1 Maret pembelian persediaan didebit 7 juta dan kas dikredit 7 juta. Kemudian, pada tanggal 1 April melakukan penjualan ke PT Anak, maka jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 10 juta di debit dan penjualan sebesar 10 juta di kredit. Kemudian jurnal untuk mengakui beban pokok penjualan, BPP di debit sebesar 7 juta dan penjualan di kredit sebesar 7 juta. Selanjutnya, ayat jurnal yang dibuat oleh PT Anak yaitu 1 April pembelian persediaan dari PT Induk. Jurnalnya adalah persediaan 10 juta pada kas 10 juta. Materi selanjutnya yaitu penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan. Nah, dalam transfer persediaan antar perusahaan itu terdapat 3 situasi yang terjadi. Nah, situasi pertama yaitu penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan. Nah, dalam hal ini asumsikan PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk seharga 10 juta kepada pihak non-afiliasi seharga 15 juta pada satu waktu yang sama atau satu periode yang sama. Nah, maka jurnal yang dicatat PT Anak dan jurnal eliminasi konsolidasinya itu adalah yang pertama jurnal penjualan yaitu kas pada penjualan sebesar 15 juta rupiah, kemudian membebankan beban pokok penjualan yaitu BPP pada penjualan sebesar 10 juta rupiah, dan yang terakhir yaitu ayat jurnal eliminasi penjualan sebesar 10 juta dan BPP 10 juta rupiah. Dengan adanya ayat jurnal eliminasi tersebut, maka BPP untuk entitas konsolidasi itu akan menjadi 7 juta rupiah, yaitu senilai dengan biaya perolehan dari persediaan tersebut. Kemudian untuk situasi pertama ini, entitas konsolidasi tidak perlu membuat eliminasi keuntungan antar perusahaan karena semua keuntungan antar perusahaan telah terrealisasi melalui penjualan persediaan ke pihak eksternal selama periode berjalan. Materi yang selanjutnya yaitu situasi kedua, penjualan kembali pada periode setelah transfer antar perusahaan. Masih pada kasus yang sama, akan tetapi dalam situasi ini
PT Anak menjual persediaan kepada pihak non-afiliasi itu pada tahun 2000X2, yaitu periode setelah terjadinya transfer antar perusahaan. Maka jurnal yang dicatat PT Anak dan jurnal eliminasi konsolidasi untuk 2000X1 adalah untuk jurnal yang dicatat oleh PT Induk dan PT Anak itu masih sama. Kemudian ayat jurnal eliminasinya yaitu penjualan sebesar 10 juta pada BPP sebesar 7 juta dan persediaan sebesar 3 juta rupiah. Nah, ayat jurnal eliminasi yang dibuat untuk tahun 2000X1 dengan jurnal penjualan pada BPP dan persediaan ini merupakan ayat jurnal yang digunakan untuk mengeliminasi keuntungan persediaan yang belum terrealisasi karena perusahaan pada periode pertama itu belum melakukan penjualan persediaan kepada pihak non-afiliasi. Selanjutnya yaitu persediaan dimiliki selama 2 periode atau lebih. Nah, sebagai contoh, pada asumsi sebelumnya, jika PT Anak terus memiliki persediaan yang dibeli dari PT Induk, maka ayat jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas konsolidasi setiap kali laporan posisi keuangan konsolidasi ini disusun setiap tahun setelah terjadinya transfer antar perusahaan dan selama persediaan masih dimiliki. Ayat jurnal eliminasinya yaitu saldo laba 1 Januari sebesar 3 juta di debit dan persediaan sebesar 3 juta di kredit. Materi yang selanjutnya yaitu penjualan upstream atau penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Berikut adalah studi kasus untuk penjualan upstream. PT Anak membeli persediaan pada tanggal 1 Maret 2000X1 senilai 7 juta dan menjualnya ke PT Induk senilai 10 juta rupiah pada tahun yang sama. PT Induk memiliki persediaan hingga Januari tahun berikutnya dan menjual ke pihak non-afiliasi sebesar 15 juta rupiah. Diketahui kepemilikan PT Induk sebesar 80% dan PT Anak melaporkan dividen sebesar 30 juta rupiah dan laba sebesar 50 juta rupiah. Untuk pencatatan jurnal untuk penjualan upstream dan juga penjualan downstream ini hampir sama, di mana hanya saja pada kasus upstream PT Anak itu mencatat persediaan pada kas seharga biaya perolehan yaitu 7 juta dan mencatat penjualan sebesar 10 juta kepada PT Induk, dan PT Induk mencatat pembelian persediaan sebesar 10 juta dari PT Anak. Begitu juga untuk jurnal eliminasi yang dibuat untuk penjualan upstream ini masih sama, yaitu penjualan sebesar 10 juta pada BPP 10 juta. Dibuat ketika perusahaan menjual persediaan ke pihak non-afiliasi. Hanya saja untuk penjualan upstream ini terdapat jurnal yang sedikit berbeda, yaitu jurnal untuk kepentingan non-pengendali, karena diketahui dalam soal bahwa PT Anak ini dimiliki oleh PT Induk sebesar 80%, artinya ada kepentingan non-pengendali sebesar 20%. Nah, jurnal yang dibuat yaitu pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 9.400.000 pada dividen yang diumumkan sebesar 6 juta dan kepentingan non-pengendali 3.400.000. Nah, 9.400.000 ini diperoleh dari 50 juta laba dari anak perusahaan itu dikurangi 3 juta rupiah karena sebesar 3 juta laba dari PT Anak yaitu penjualan upstream ini belum terrealisasi karena pada soal disebutkan bahwa PT Induk memiliki persediaan hingga Januari tahun berikutnya. Materi selanjutnya yaitu adalah pertimbangan tambahan dalam
transfer persediaan antar perusahaan. Yang pertama adalah penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain. Nah, pada saat satu anak perusahaan menjual barang dagangannya ke perusahaan lain yang masih berrelasi atau merupakan anak perusahaan lain dari satu induk perusahaan yang sama, maka ayat jurnal eliminasi yang dibuat itu sama dengan ayat jurnal yang telah disajikan untuk penjualan dari anak ke induk perusahaan, di mana jumlah penuh dari keuntungan antar anak perusahaan ini yang belum terrealisasi dieliminasi secara proporsional kepada kepentingan dari anak perusahaan yang menjual barang tersebut. Jika anak perusahaan tersebut dimiliki 100% oleh induk perusahaan, maka keuntungan yang belum direalisasi ini dieliminasi secara penuh. Biaya-biaya terkait dengan transfer. Nah, pada saat suatu afiliasi mentransfer persediaan ke afiliasi lain, biasanya akan memunculkan beberapa biaya tambahan. Misalnya itu adalah biaya angkut. Nah, untuk biaya ini diperlakukan sama dengan saat afiliasi merupakan divisi operasi dari suatu perusahaan tunggal. Misalnya, jika biaya tambahan tersebut akan dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan dari unit persediaan yang ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, maka perlakuan itu juga dilakukan untuk konsolidasi. Selanjutnya adalah penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Untuk penjualan dan pembelian sebelum afiliasi, perlakuan konsolidasi untuk keuntungan dari transfer persediaan yang terjadi itu bergantung pada apakah perusahaan tersebut pada saat melakukan transaksi independen dan juga transaksi penjualan tersebut apakah merupakan hasil dari transaksi yang wajar. Jika transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar, maka transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi pihak yang tidak berrelasi. Demikianlah materi mengenai transfer persediaan antar perusahaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.